Halo semua, kembali lagi di channel Yan Fun Vlog. Jadi di video ini gue mau menjelaskan atau menginspeksi model 3D gue, yang dimana sini gue udah mengikuti standar industri studio game atau studio animasi ya guys ya, secara umum lah gitu loh. Ya kan, dan ini udah biasa dilakukan oleh artis-artis lainnya gitu loh, secara umumnya gitu, kurang lebih ya. Oke, langsung aja bagaimana sih workflow-nya ya kan, workflow gue dalam membuat si objek model ini gitu ya. So, yang pertama yang pasti gue pasti sediakan referensinya, dari referensi objeknya dan referensi si materialnya gitu loh, material yang sesuai dengan dunia nyata seperti apa itu gue juga sediain untuk target texturingnya nanti. Nah di sini gue pakai model atau pakai referensi objek dari Great Sword atau pedangnya Elden Ring gitu ya guys ya. Karena gue suka banget sama game-game From Software gitu, gue suka banget, asli gue suka banget game-game From Software gitu kan, game-game Souls-like itu gue suka banget. So jadi gue pakai pedang ini gitu loh. So setelah referensi terkumpul semua udah paten nah step selanjutnya gue bikin low poly ya guys ya, bikin low poly semua oke ya kan, optimalisasi topologi segala macem paten oke, mantep ya kan. Nah setelah semuanya oke, topologi oke, low poly oke ya, gue melakukan yang namanya setelah itu gue melakukan namanya max up dan maxim. Ini max up nih, ini max up dan maxim nih guys. Nah gue tanda-tandain di sini ya, max up dan maxim ini gue udah tandain di sini ya. Kalian bisa lihat aja. Nah setelah max up dan maxim, gue melakukan yang namanya UV mapping ya guys. Ini udah umum banget sih sebenarnya gitu loh, UV mapping. Nah di sini sebenarnya UV islandnya masih bisa dioptimalisasi lagi, UV paddingnya juga masih bisa dioptimalisasi lagi. Sebenarnya ini kurang optimal, seharusnya kita bisa optimalisasi dengan agak lebih dempet tipis-tipis lah gitu loh, tetap ada paddingnya gitu loh. Nah karena di sini objeknya terlalu simple, jadi gue bikinnya gue jadi UV-nya kayak ya buat variatif, buat menu-menuhin si kotak UV-nya ini aja lah gitu. Apa gue sebutannya lupa nih kotak UV-nya gitu kan, biar lebih terisi penuh aja lah gitu sebenarnya sih, buat variatif. Nah di sini juga texel density-nya juga udah pas banget, udah oke sih kalau menurut gue ya. Udah melalui tahap yang namanya average island scale juga gitu kan. Dan udah melalui tahap display straight juga udah oke, nggak terlalu yang straight gimana-gimana, dan juga udah melalui tahap yang namanya UV checker atau UV grid ini guys gitu loh. Nah di sini bisa kalian lihat bahwa UV gridnya sudah cukup oke lah, udah cukup rapi, nggak ada yang terlalu gede, nggak ada yang terlalu kecil, udah pas banget sih kalau kata gue sih ya. Oke mantep, paten. So setelah UV checker, nah saatnya gue step selanjutnya gue melakukan yang namanya perubahan nama gitu guys ya. Di sini gue kasih nama, sebenarnya ini bebasnya ini mau tahap berapa, cuman intinya kita harus ubah yang namanya suffix guys untuk persiapan yang namanya baking high poly atau low poly baking texture ya gitu loh. Nah karena gue baking teksturnya di Substance, jadi gue pakainya bebas nih, terserah nih mau LP kayak mau apa kayak, cuman intinya harus ada tandanya dah. Yang low poly ya low semua tuh kayak gitu, disamain semua gitu ya kan. Nah kayak kalau gue kan karena di backingnya di Substance, suffixnya bisa diganti-ganti di Substance namanya, jadi gue pakai aja namanya LP gitu. LP maksudnya low poly gitu kan, karena buat mempersingkat nama aja lah gitu loh, biar nggak terlalu banyak kayak gitu guys ya. Nah terkecuali di baking di Marmosnya gitu ya guys. Kalau baking di Marmos entah kenapa dia harus sesuai anjurannya dia gitu loh. Yang dimana kita harus tulis kayak suffixnya tuh kayak harus underscore terus low kayak gini gitu loh. Oh itu wajib banget, atau apa ya, L-nya gede apa kecil, pokoknya harus ngikutin low kayak gini gitu. Low apa, kalau low semua gitu, low underscore low gitu loh, pokoknya harus ngikutin lah gitu loh, baru dia kebaca gitu kan nanti pas mau nge-backingnya. Tapi kalau di Substance bebas aja, suka-suka lu gitu kan guys. So setelah ubah nama, gue kasih material satu untuk semua ya. Jadi misalnya gue kasih material sini satu, habis itu gue timpah lagi, gue link material ke semua objeknya guys. Setelah link material, gue melakukan yang namanya apply alt transform gitu loh. Dan jangan lupa kita cek juga untuk apa sih namanya shift n recalculate normal, takutnya ada yang terbolak balik gitu kan. Jadi kita jangan lupa cek dulu semua. Oke. Tadi udah apply ultra transform ya kan, dan yang terakhir jangan lupa di set auto smooth.
dengan Angel 180 gitu. Gue biasanya melakukan ini dan itu udah hal yang lumrah juga guys gitu loh untuk standar produksi gitu loh. Produksi 3D gitu ya, produksi game gitu. Nah, step selanjutnya lagi gue melakukan pengecekan di Blender file. Nah, di sini karena tadi gue melalui tahap tes UV checker, biasanya materialnya suka ada tambah satu lagi nih. Nah, ini harus dihapus guys, karena kalau misalnya nggak dihapus akan jadi kurang gitu. Kayak teksturnya bisa jadi kayak tabrakan gitulah gitu loh. Ya pokoknya gitulah yang gue pelajarin kayak gitu, jadi gue mengikuti anjuran aja gitu loh. Ya kan? So, balik lagi ke UV layer. Setelah semuanya selesai, kita udah kita udah melakukan semua tahap-tahapnya. Nah, setelah itu gue melakukan yang namanya exporting ke FBX ya. Kayak ini paling lumrah kita ekspor ke FBX gitu loh. Nah, untuk apa? Untuk bikin high poly-nya guys. Jadi gue ekspor FBX untuk bikin high poly-nya. Nah, high poly-nya gue udah jadi. Nah, gue bikin high poly-nya di ZBrush ya guys ya gitu loh. Gue nggak nunjukin di ZBrush-nya gitu karena berat gitu kan. Jadi gue langsung aja tunjukin di Blender-nya. Ini gue udah ekspor lagi nih ke Blender nih. Tetap gue pakai formatnya FBX juga guys. Nah, di sini gue kasih detailing. Emang sedikit berbeda dari referensi ya guys ya. Kalau referensi kan lebih halus gitu loh. Nah, karena emang tujuan gue seperti itu guys. Emang gue pengen bikin detail yang cukup aja lah kalau menurut gue ya. Maksudnya kayak ada perbedaan lah gitu, kayak lebih lebih bekas habis perang gitu loh. Kayak wah, lebih gore aja lah, lebih dark gitu loh. Ya kan? Nah, ini detailingnya seperti ini. Kalian bisa lihat semua, oke. Nah, setelah detailing selesai, export Blender, habis itu gue udah melalui tahap perbandingan. Nah, ini juga biasanya juga melalui tahap perbandingan kayak gini guys. Jadi low poly, high poly-nya tuh kita bandingin sebelah-sebelahan gitu loh. Kayak untuk ngecek apakah terlalu ada yang kelebihan atau kekurangan lah jaraknya gitu loh, apa tinggi rendahnya antara low poly dan high poly-nya. Tapi kalau menurut gue ini udah optimal, udah oke, jadi aman. So, semuanya sudah selesai. Tetap si high poly tetap akan gue ekspor kembali ya kan menjadi FBX lagi gitu dengan format seperti ini kan, dengan format mana sih FBX. Nah, dengan format kayak gini, misalnya gridsword underscore HP, gridsword underscore LP gitu, dengan sufiksnya tuh ada sufiksnya lah, pokoknya HP dan LP tuh kita harus bedakan lah gitu loh ya kan. Export. Nah, setelah export gue masuk ke namanya Substance Painter guys. Gue text backing dan teksturnya di Substance Painter. Nah, karena berat juga gue buka Substance Painternya, di sini kan udah ada nih ya kan, ini filenya sampai 1 GB, ini 400 MB malah itu. Jadi gue langsung tunjukin hasilnya aja guys. Mana sih hasilnya ya? Hasil renderan gue aja nih di Substance Painter. Biar cepat kita nih. Nah, ini dia guys. Nah, jadi gue di sini pakai template specular glossiness ya gitu loh. Gue pakai template tekstur specular glossiness untuk mendapatkan detail yang lebih paten lah gitu loh, yang lebih gacor lah, yang lebih good lah gitu loh. Glossy-nya tuh dapet lah gitu loh. Biar lebih realistis banget, karena ini kan buat portofolio lah gitu loh. Tapi kalau untuk game ada lagi sih sebenarnya template-nya. Kayak apa sih namanya, lupa gue tuh. Ya pokoknya adalah template tersendiri untuk game gitu loh. Nah, cuma kan ini untuk portofolio gue pakai specular glossiness guys. Nah, ini texture pack-nya kalian bisa inspect juga gitu kan. Nah, di sini ada base color-nya, ada kurvatur, normal map dan segala macamnya di sini sudah gua dapatkan di sini. Dan gue pakai settingan DirectX ya gitu loh. Entah kenapa gue agak kurang kalau pakai OpenGL, sebenarnya tinggal dibolak-balik aja sebenarnya. Cuman kayak gue pakai settingan DirectX dengan resolusi semua di 4K semua guys gitu loh. So, jadi sekalian juga gue nggak usah bolak-balik, gue rendernya di Substance juga. Pakai bawaan render engine Substance, yaitu iRay render gitu guys. Nah, ini hasil rendernya guys, yang kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini sebuah terobosan yang baru dari gua gitu loh, karena gua kalau bikin objek-objek sebelumnya ya kan, meskipun sudah melalui tahap-tahap yang tadi gua sebutin tadi, kayak masih kurang gitu loh, karena emang gua dulu emang belum tahu gitu loh, dan nggak ada yang ngajarin, dan gua selalu otodidak, jadi hasilnya kurang. Nah, karena sini udah ada yang ngajarin gitu loh,
Ya, dan gue udah belajar juga, gue beli kursus juga, ya kan, gue konsisten juga, gue fokus, akhirnya gue bisa menghasilkan tekstur atau hasil yang seperti ini guys, yang cukup realistis lah ya, detailnya dapat kayak, wah gore-nya tuh ini udah sesuai apa yang gue pengen lah, udah sesuai banget apa yang gue pengen, bener-bener kayak, ngeri banget lah pokoknya sih kalau kata gue mah gitu loh. Ya kan, di sini ada merah-merahnya emang sengaja karena ini gue pengen mengidentikan dengan bercak darah atau darah yang udah kering gitu, bekas abis peperangan lah gitu ya. Nah kayak gini lah gitu loh. Nah inilah detail-detail teksturnya tuh, aduh demen banget gue ngeliatnya, buset dah. Ya pokoknya gitu ya guys ya. Ini suatu perkembangan dengan workflow standar industri studio game dan studio animasi pada umumnya lah guys ya. Oke. Lalu tadi gue juga lupa ngejelasin bahwa total dari trees-nya itu di 5.000 ya kan. Ya ini sudah masuk dalam low parah sih atau masih kurang low ya. Itu bisa ditentukan dari kalian sendiri, preferensi aja lah gitu loh. Ya kan, ini high-nya juga udah ada. Nah ini art station nih guys. Nah ini art station gue nih guys. Yanfan 3D ya. Kalian bisa cari dan coba main ke art station gue. Mungkin lihat-lihat. Nah ini model lama gue nih gitu loh. Bedang-bedangan juga gitu kan. Ini teksturnya masih cupu lah gitu loh, masih games sih, masih gembel gitu. Ya kan, masih kurang, sebetulnya masih kurang. Nah, ini dia nih, masih ini yang lama-lama. Nah, ini yang update terbaru ini gue memang sengaja gitu bikin high poly-nya aja karena tujuan gue untuk pamer topologi high poly subdiv gitu loh. Ini kalau misalnya kalian masuk ke Arsasin gue, inspect ini nanti ada wireframe-nya gitu loh. Yang kan ini gue pure mainan bikin high poly di subdiv lah gitu loh, dan itu kasta tertinggi kalau menurut gue bikin high poly di subdiv gitu loh. Ya kan, karena ya mubazir waktu aja sih kalau kata gue sih, ini cuma buat kegayaan doang sebenarnya gue bikin high poly subdiv gini, makanya cuma solid color doang gitu loh, nggak ada teksturnya, nggak ada apa gitu kan. Ya pokoknya pure dibuat high poly doang gitu loh. So ini yang terbarunya guys ya gitu loh, yang tadi kita semua udah inspect gitu loh, tadi gue jelasin juga. So gitu aja. Nah sebenarnya juga tujuan gue bikin video ini adalah untuk biar jadi bahan pertimbangan untuk HRD gitu loh, meng-hire gue gitu loh untuk masuk di studionya gitu loh, karena gue dari dulu pengen banget bisa kerja di studio game, teman belum kesampaian gitu loh. Gue pernah kerja di studio, tapi studio 3D print gitu guys, yang dimana lu nggak perlu bikin texturing, kayak cuman purely modeling doang. Ini modelingnya tuh kayak gini doang nih ya, kayak bener-bener kayak solid color gitu kan, nggak perlu mikirin apa-apa, topologi nggak perlu dipikirin, mau ada apa sih namanya overlap apapun itu bebas-bebas aja gitu loh, yang penting target detailnya tuh dapet gitu kan. So jadi kayak gue masih belum puas sih loh. Gue pokoknya mimpi gue itu bisa kerja di studio game guys. Jadi mudah-mudahan dari video ini ya setidaknya bisa lah jadi pertimbangan untuk HRD atau peng-hire dari studio game ternama lah untuk bisa nge-hire gue gitu. Nggak apa-apa jadi junior pun gitu loh. Jadi junior dulu pun nggak apa-apa gue kerja di studio game gitu. Emang gue butuh pembelajaran lagi gitu loh, pengalaman juga di studio game, karena sejauh ini gue emang belum pernah kerja di studio game guys. Cuman paling kerja di studio, tadi gue bilang studio 3D print, dan lebih tepatnya di PT elektronik lah. Gue cuman bikin renderingnya doang gitu loh, modeling untuk rendering, tetap ada teksturnya, cuman gue pure bikinnya di Blender, jadi kayak kurang puas gitu loh guys. Gue pengen kerja di studio game apapun yang terjadi, karena itu suatu mimpi gue gitu loh. Oke, gitu aja video gue pada kali ini. Makasih banget yang udah nonton sampai detik ini gitu loh. Dan sorry banget kemarin gue di video gue yang sebelumnya bahwa gue memutuskan untuk vakum atau pensiun dari 3D, tapi ternyata gue gagal move on guys. Gue nggak bisa berhenti dari 3D karena gue cinta banget sama 3D, dan dari 3D inilah gue mendapatkan sumber mata pencarian gue juga gitu, tipis-tipis lah gitu loh ya kan. So jadi ya gitu aja, dan terima kasih.